Assalamualaikum anak-anak. Senang banget bisa bertemu kalian lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Ya, anak-anak, apakah ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Yang masih ingat, acungkan tangannya ya. Ya, silahkan. Ya, betul sekali, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu apa sih itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang bisa sebutkan apa? Silahkan. Ya, betul sekali, bernafas. Apa ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Betul sekali, yaitu berkembang biak. Nah, yang di belakang? Ya, betul sekali, yaitu bergerak. Nah, itu semua tadi yang disebutkan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dan yang kedua, yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, yaitu dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Amelia Putri Arif, Rifka Anissa Sanuji, Winda Arisha, Namira R, Anggun Triwulandari. Ya, semua hadir ya. Alhamdulillah hari ini lengkap ya. Nah, anak-anak, ya, kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, apakah ada yang tahu apa pengertian dari bergerak? Yang tahu, silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Pindah tempat. Yang lain, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang bisa mengutarakan pendapatnya mengenai bergerak? Nah, semua sama ya. Jadi, bergerak dapat diartikan suatu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini Ibu memiliki teks bahan bacaan. Ibu akan bagikan lampiran bahan ajarnya. Nah, silahkan baca teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi kalian sudah selesai membaca teks bacaan yang telah Ibu berikan. Nah, dalam bacaan tersebut, Ibu akan bertanya mengenai apakah manusia dan hewan memiliki kesamaan.
organ gerak. Nah, betul sekali yang dikatakan anak-anakku sekalian bahwa organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, di mana ada dua macam organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama yaitu alat gerak pasif, dan yang kedua yaitu alat gerak aktif. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar. Sebutkan gambar tersebut. Yang bisa acungkan tangannya ya. Nah, untuk Amelia Putri Arif, silahkan. Ya, betul sekali bahwa gambar tersebut adalah gambar organ gerak pasif, yaitu berupa tulang. Nah, selanjutnya gambar di samping, yaitu yang tahu acungkan tangannya ya. Ya, betul sekali bahwa ini gambar alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, jadi organ gerak pada manusia dan hewan ini memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, semua sudah paham ya alat gerak yang digunakan manusia dan hewan. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Nah, tadi kita sudah membaca teks bacaan, sekarang gilirannya kita mengembangkan ide pokoknya. Tapi terlebih dahulu Ibu akan memberikan pemahaman tentang ide pokok. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Nah, silahkan Rifka. Ya, betul sekali bahwa inti dari bacaan. Nah, ada yang lain lagi yang bisa menjawab apa itu ide pokok? Ya, merupakan gagasan utama. Jadi, semua sudah benar. Pokok ini adalah sebuah gagasan atau inti dari bacaan tersebut. Nah, selain dari ide pokok, kadang juga kita menemukan yang dikatakan kalimat pengembang. Nah, apa itu kalimat pengembang? Yang bisa menjawab acungkan tangan. Nah, betul sekali. Jadi kalimat pengembang ini merupakan penjelas. Yang lain, mungkin ada pendapat dari teman yang lain mengenai kalimat pengembang. Nah ya, betul sekali bahwa pelengkap dari ide pokok. Nah, untuk menentukan ide pokok, jadi ada cara-cara agar mudah mendapatkan ide pokok tersebut. Nah, jadi ide pokok tersebut biasa terletak di awal paragraf. Nah, itu yang dikatakan paragraf deduktif. Nah, yang kedua, kita juga biasa menemukan ide pokok yaitu di akhir paragraf. Nah, seperti begitu ini contohnya. Nah, itu yang dikatakan paragraf induktif. Nah, yang ketiga yaitu terkadang juga kita menemukan di awal dan di akhir paragraf. Nah, siapa yang pernah menentukan ide pokok? Yang pernah
coba acungkan tangannya. Ya, terima kasih. Jadi pernah itu kan ide pokok. Jadi ide pokok biasanya terdiri dari di awal paragraf, di akhir paragraf, maupun awal dan akhir paragraf. Awal dan akhir paragraf ini juga biasa disebut paragraf campuran. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Nah, tadi kita sudah membaca teks bacaan, sekarang gilirannya kita mengembangkan ide pokoknya. Setelah kalian menjawab, setelah anak-anakku sekalian menjawab LKPD-nya, saya bisa melihat bahwa hampir semua sudah paham tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan mengetahui apa pengertian, apa fungsi dari ide pokok tersebut dan kalimat pengembang. Nah, silahkan diskusikan pada teman kelompok. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu akan membagikan evaluasi dulu. Nah, Ibu bagikan evaluasinya. Ya, selanjutnya, nah, Ibu mau bertanya nih sebelum kita pulang. Ada yang masih ingat kita tadi belajar apa? Ya, silahkan Amel. Ya, betul sekali. Yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Ada lagi yang lain yang ingin menjawab apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silahkan. Winda? Ya, silahkan, Nak. Ya, betul sekali, yaitu ide pokok. Nah, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Nak. Ketua kelasnya pimpin doanya. Amin. Sampai jumpa hari lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.